Semangat pagi. Welcome back to my channel Mechanic Feel, channel yang membahas tentang daily activity mekanik. Dalam video ini saya akan berbagi pengalaman tentang troubleshooting AC. Untuk yang pertama, kita tanyakan kepada operator tentang trouble-nya untuk membantu kita menganalisa troubleshooting sehingga memudahkan kita untuk mengerjakan trouble tersebut. Operator mengatakan jika AC tidak dingin, hanya blower saja. Langsung kita lakukan pengetesan pada klat AC dengan cara kita running unit tersebut, kemudian kita masuk pada menu pendingin udara. Setelah itu kita aktifkan klat AC, kemudian kita rasakan apakah AC itu bekerja atau hanya blower saja. Setelah itu kita matikan switch start pada Lotobox dan biarkan switch baterai tetap menyala. Kemudian kita pasang lockout dan tagout. Perlu diketahui, ketika kita mendapati trouble, lakukan pengetesan dari hal yang paling mudah terlebih dahulu. Kita cek fuse pada klat AC. Fuse-nya bagus karena dia berada di bawah angka 1 ohm. Kemudian kita lakukan pengecekan selanjutnya. Kita cek voltase klat AC dengan cara mengaktifkan tombol AC. Pada saat pengukuran tidak terbaca ya voltase pada klat kompresor AC. Untuk selanjutnya kita akan mencari apa penyebab hilangnya voltase pada klat kompresor AC. Kita lepas cover yang berada di bawah, kemudian kita lakukan pengecekan pada pressure AC. Kita pasang valve low dan juga high. Kemudian lakukan juga ya untuk pengecekan secara visual. Pada saat pemasangan valve high, kita menemukan rembesan oli pada kerimpingan hose high. Lalu kita lihat untuk hasil pengukuran pressure, dan pressure terbaca kurang ya. Kemudian kita bisa melakukan pengecekan kebocoran dengan cara mengisi freon dan membalik tabung freon agar yang masuk ke sistem adalah liquid. Sebenarnya kita juga bisa melakukan pengecekan kebocoran dengan menggunakan vacuum pump ya. Tetapi kita tidak bisa mengetahui di manakah letak kebocoran tersebut. Jadi kita menggunakan freon saja dengan cara dibalik agar liquid yang masuk ke sistem. Kita isi dari valve high, kemudian kita temukan kebocoran pada krimping hose high. Jadi bisa kita simpulkan bahwa hilangnya voltase pada klat kompresor disebabkan karena terjadinya kebocoran pada hose high, sehingga pressure switch pada sistem AC mengirimkan signal bahwa tidak ada freon pada sistem AC. Karena fungsi dari pressure switch adalah mematikan klat kompresor pada saat tekanan sistem terlalu tinggi dan mematikan klat kompresor pada saat tekanan sistem terlalu rendah. Kemudian kita lakukan rilis pressure freon pada sistem AC. Lalu kita lepas hose head yang terjadi kebocoran tadi. Lalu kita lakukan crimping ulang.
Setelah kita crimping, kemudian kita pasang kembali. Kemudian lakukan pergantian receiver dryer ketika kita sedang melakukan pekerjaan pembukaan hose pada sistem AC. Kemudian kita lakukan vakum pada sistem AC, lalu pasang hose vakum pada manifold gig. Lakukan proses vakum lebih dari 15 menit. Kemudian kita lakukan pengecekan kebocoran kembali dengan cara kita tutup hand valve dan biarkan selama 5 menit. Jika jarum pressure gauge kembali ke angka 0, bisa dipastikan bahwa terjadi kebocoran pada sistem. Kemudian kita tambahkan oli sesuai dengan spesifikasi unit karena tiap unit berbeda-beda. Kita isi dengan menggunakan hose slow. Kita padatkan oli tersebut untuk mengurangi terjebaknya udara pada sistem dan membuka manifold yang low untuk menghisap oli yang sudah kita takar. Oli akan terhisap karena proses pemvakuman. Jika sudah selesai, kita bisa melakukan proses recharge freon. Untuk standarnya sendiri, untuk yang low dia di angka 20 sampai 40. Untuk yang high dia di angka 200. Setelah kita lakukan proses recharge, kita bisa melakukan pengecekan jumlah freon lewat side glass pada tube output receiver dryer. Untuk jumlah yang tepat, tidak terlihat adanya gelembung-gelembung, tetapi sesekali gelembung akan terlihat. Kemudian yang terakhir, cara merilis pressure pada manifold dengan tepat. Untuk yang pertama, kita tutup dulu coupler pada valve head.
Biarkan valve yang low atau yang warna biru terbuka. Kemudian kita buka valve high pada manifold, lalu kita buka valve low pada manifold. Hal ini bertujuan untuk tidak membuang freon yang berada di manifold, karena pressure yang berada pada high manifold akan masuk melalui low manifold. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga video ini dapat bermanfaat.